to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar ya, dan selalu dilimpahkan rezekinya, diberi keselamatan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terbanyak ya. Itu semuanya berkaitan dengan oli. Karena banyaknya yang masuk, maka saya buatlah video ini. Kenapa ya oli pada kompresor itu memang itu adalah masalah yang klasik ya. Jadi hampir semua jenis pendingin, apapun itu kompresornya, kalau sudah usia pasti masalahnya di oli. Dan itu memang agak gampang susah untuk menyelesaikan masalah itu kalau tidak semuanya diselesaikan, semua yang terkait dengan oli. Nah, untuk teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, silahkan cek link di atas ini. Di situ banyak video-video saya yang sudah saya upload, baik itu tentang oli, tentang kompresor, tentang masalah lainnya. Itu juga sudah saya upload. Dan saya sarankan ke teman-teman semua, apabila menonton video saya, mohon ditonton dengan seksama, dipahami ya, karena sering sekali pada video itu sudah saya ulas semuanya ya, tapi masih ada yang bertanya padahal di video itu sudah ada jawabannya. Nah, kali ini saya akan mengupas atau menjawab komentar-komentar tentang oli. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Bang, kalau oli kompresor tidak mau balik, itu kenapa ya? Oke, oli kompresor tidak mau balik. Mungkin lupa jalan pulang atau tidak meninggalkan jejak waktu berangkatnya, jadi lupa pulang gitu. Bercanda ya, teman-teman. Jadi, oli balik ke kompresor itu ada dua jalan, yaitu satu, oli separator. Dia melalui oli separator, setelah dipisahkan oli dan uap gasnya itu, kemudian oli balik ke kompresor. Kedua, dari jalur hisap ya, atau jalur low pressure. Nah, jalur low pressurenya ini bisa dia balik apabila tekanan low-nya itu superheatnya dapat, maka oli pun akan kembali ke kompresor. Pertanyaan selanjutnya, Ketika kompresor off, oli kembali, tapi pas kompresor on, dia nggak kembali. Kira-kira kendalanya di mana ya? oke, itu berarti kejadiannya ketika kompresor off itu oli kembali. Saya yakin tidak serta-merta langsung kembali begitu saja. Pasti dia ada jeda beberapa waktu, kemudian oli terlihatlah di kompresor. Nah, jawabannya adalah ketika kompresor itu off, kemudian tekanan low-nya itu naik, ya, maka dengan tekanan low naik, itu akan mendorong oli yang tertinggal di evaporator ataupun di akumulator. Jadi, kejadiannya itu ketika posisi kompresor on atau hidup, kemudian tekanannya rendah itu sekitar di mungkin 15 atau 10, kemudian high pressure-nya mungkin di 250, tergantung jenis freonnya ya. Tapi begitu di off-kan, nah maka tekanan suction-nya itu naik. Nah, oli kembali itu bisa dari suction, dari evaporator itu balik ke kompresor dengan terdorongnya tekanan karena kompresor lebih rendah awalnya ya ketika off, kemudian low pressure-nya naik, maka oli terdoronglah dan masuk ke kompresor. Itu penyebabnya settingan ekspansinya terlalu dicekik ya, terlalu dicekik atau terlalu superheat settingan ekspansinya. Jadi untuk settingan ekspansi yang pas seperti apa, silahkan cek link di atas ini ya. Saya sudah upload videonya bagaimana cara men-setting ekspansi. Jadi ekspansi itu tidak hanya untuk proses pendinginan lebih cepat atau lebih lambat dan lain sebagainya, tapi juga pengaruh ke oli. Pertanyaan selanjutnya, Kalau ring piston sudah diganti, beberapa hari kemudian oli kembali tidak ada. Apa penyebabnya lagi ya Pak? Salam dari Kepulauan Riau. oke, salam juga ya dari Kepulauan Riau. Semoga di sana sehat selalu, baik-baik saja. Setelah penggantian ring pistonnya itu, apakah linernya dalam kondisi bagus atau tidak? Itu perlu saya ketahui. Jika anggap saja linernya bagus, kemudian ring piston diganti,
seharusnya itu oli tidak terlalu banyak volumenya ikut terkompresi ke oli separator. Seharusnya ya jika liner bagus dan ring piston juga bagus. Tapi jika itu masih terjadi, kemungkinan oli separatornya itu bisa jadi mampet. Nah, mampetnya itu kenapa? Bisa jadi karena kotoran, bisa jadi karena mekanik oli separatornya itu pelampungnya ya tidak jalan atau tidak lancar. Naik turunnya tidak lancar. Tidak lancarnya kenapa? Karena seret biasanya. Seretnya kenapa? Karena mungkin sudah aus. Karena itu juga sistem mekanik. Jadi karena dia hanya mengandalkan tekanan dari oli, jika mekanik seret sedikit aja, itu pelampung tidak akan naik. Jika pelampung tidak naik, oli tidak akan kembali ke kompresor. Tambahan ya untuk teman-teman, ini karena saya nggak ada medianya karena saya nggak di lapangan ya. Jadi saya anggap ini adalah sebuah oli separator bagian bawah. Jika teman-teman menemukan kendala oli berkurang atau oli hilang, teman-teman bisa pukul-pukul bodinya bagian sini ya, bagian bawah. Jangan bagian atas. Pukul-pukul pakai palu. Tang gitu, kemudian pipa return oilnya itu dipegang apakah sudah panas atau hangat ya. Berarti kalau hangat atau panas berarti ada oli yang keluar dari oli separator. Nah, jika itu terjadi, bisa jadi mekaniknya sudah bermasalah. Mekanik pelampungnya ya, mekanik pelampung pompa olinya itu sudah bermasalah. Itu bisa teman-teman praktekkan. Daripada hanya dilihat saja, lebih baik teman-teman praktekkan tadi. Jangan terlalu keras juga ya. Takutnya ada getaran terlalu keras. Pukul sekira kasih beban ya barang 2 kilo lah. Jadi jangan terlalu keras juga. Sambil dirasakan pipa returnnya itu menjadi panas atau tidak. Kalau ada perubahan suhu di situ menjadi panas atau hangat, berarti ada aliran oli masuk ke kompresor. Dan jika itu terjadi lagi, berarti betul lah oli separatornya yang harus diganti. Sebenarnya di video sebelumnya itu sudah saya sampaikan ya, cuman untuk mekanik itu bisa saja terjadi karena pemasangannya yang miring bisa ya. Jadi oli separatornya tidak berdiri tegak. Jadi saya pernah praktekkan itu pelampung pompa oli, kondisi saya miringkan kemudian dinaikkan itu agak berat. Jadi harus tegak lurus kalau pemasangan oli separator agar pelampung ini tidak ada hambatan untuk naik turunnya ya, seperti itu. Itu saran saja buat teman-teman semua. Oke, pertanyaan selanjutnya masih di seputar oli ya, karena banyak sekali pertanyaan oli dan oli. Bang mau tanya, kompresor baru tapi oli cepat berkurang, itu karena apa ya? Apakah kurangnya freon? Oke, kompresornya baru ya, tapi oli separatornya mungkin tidak baru. Nah, ini. Atau bisa jadi oli separatornya baru, kompresor baru, tapi oli cepat berkurangnya. Jika memang kompresornya itu baru, kemudian oli separatornya baru, pemasangannya betul ya, oli separatornya tidak miring seperti yang saya sampaikan tadi, kompresornya juga baru, bisa dipastikan itu ekspansinya terlalu nyekek ya, terlalu ditekan. Usahakan ekspansi di setting sesuai acuan setting ekspansi atau superheatnya itu dapat, karena dia juga menghambat laju aliran oli yang massa jenisnya itu lebih berat daripada freon. Pertanyaan berikutnya, jika terbalik, apa pompa oli bekerja dengan baik? Soalnya, kalau pompa air putaran terbalik, air tidak keluar. gini ya teman-teman, mungkin teman-teman masih belum menonton video-video saya sebelumnya ya. Di situ ada judulnya itu cara merekondisi pompa oli ya. Di situ sudah ada penjelasannya semua ya tentang bagaimana jika terbalik putarannya itu tidak akan pengaruh, karena ini bukan pompa sentrifugal ya. Jika terbalik putarannya tidak bisa menghisap atau tidak bisa mendorong, kemudian jika dia benar dia maka bekerja dengan normal. Ini tidak. Jadi pompa oli di kompresor ini mau ke kiri kayak mau ke kanan kayak itu sama. Kenapa? Karena konstruksinya ada lubang di kanan dan kiri, kemudian asnya itu di tengah. Jadi intinya putaran terbalik untuk kompresor itu tidak masalah ya terhadap pompa oli, tidak seperti pompa air. Ke pertanyaan berikutnya. Pak, kalau di side glass kompresor bergelembung, itu kira-kira apa ya, Pak? Di side glass kompresor bergelembung kira-kira apa? Oke, saya jawab gelembung atau busa. Itu dulu ya. Jika yang dimaksud itu gelembung seperti udara, itu biasanya terjadi waktu proses pemakuman ya. Proses evakuasi udara atau proses pemakuman, itu udara yang terjebak di dalam partikel-partikel oli itu terangkat menjadi gelembung
udaranya karena terhisap oleh vakum. Jika itu gelembung yang saya maksud. Tapi jika gelembung yang dimaksud itu adalah seperti berbusa kemudian ada gelembung-gelembungnya, itu berarti campuran oli dan refrigeran ya. Itu tercampur, kemudian jika terlalu dingin dia akan berbusa dan berbuih dan bergelembung. Kemudian jika dia terlalu panas, dia juga akan berbuih, berbusa, dan bergelembung. Tapi itu tidak masalah sebenarnya, karena kompresor itu sudah dirancang di semua kondisi. Kondisi panas, kondisi dingin, itu semua sudah dirancang, jadi tidak perlu khawatir. Yang penting di kondisi normal, ya artinya dimaksudnya di kondisi normal itu di kondisi stabil, tekanan stabil, semua stabil, itu tidak ada masalah. Selama tidak terjadi oil pressure switch atau OPC-nya kerja. Kalau itu sudah kerja, berarti ada masalah di seputar oli, ya. Nah, kali ini cukup sekian untuk teman-teman semua. Semoga jawaban saya ini bisa bermanfaat. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Semoga bisa mewakili apa yang teman-teman tanyakan. Dan jika ada yang masih belum paham juga, silakan tulis di kolom komentar ya di bawah sini. Nanti akan saya jawab satu persatu. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all.